Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal milik Iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda, pada kesempatan ini pada hari Senin pekan biasa ke-16 sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda, tak sedikit orang yang mendasarkan imannya pada tanda-tanda spektakuler seperti mukjizat loh sahabatku. Padahal dasar iman mestinya ialah relasi kasih dengan Tuhan yang terus menyapa kita dalam segala situasi kehidupan ini sahabatku. Jika iman kita hanya bertumpu pada mukjizat dan tanda-tanda keajaiban saja, maka kita harus bersiap untuk kecewa sahabatku. Sahabatku, konon bangsa Israel kerap kecewa pada Yahweh karena mukjizat yang mereka harapkan tak terjadi sahabatku. Lantas, mereka meninggalkan Yahweh dan berpaling ke ilah-ilah lain yang tampak lebih hebat serta menjanjikan keajaiban sahabatku. Sahabatku yang terkasih, hari ini Yesus prihatin terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta suatu tanda dari Yesus untuk percaya sahabatku. Kiranya ini menunjukkan kedangkalan iman mereka. Selain tergantung pada tanda spektakuler, keimanan mereka hanya sebatas memenuhi aturan dan ritual lahiriah dan tak berakar pada suatu relasi batiniah yang intim dengan Allah sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang oleh Yesus disebut sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia sahabatku, Yesus sungguh menegaskan bahwa tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Di sini sahabatku, Yesus membuat alusi pada kematian dan kebangkitannya sesudah tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda yang terkasih, itulah mukjizat yang paling fundamental yang menentukan takdir manusia. Sahabatku, bila orang peka akan kehadiran Allah dan punya relasi dengannya, tanda tersebut sudah memadai.
Sahabatku, kalau kita melihat kembali dalam kisah Nabi Mika, lewat Nabi Mika Allah mengingatkan akan mukjizat pembebasan dari Mesir sebagai tanda fundamental bagi iman Israel, sahabatku. Jangan dikira berkat persembahan ribuan domba jantan, Allah lantas akan membuat mukjizat. Allah tidak bisa disogok, sahabatku. Hal seperti ini tak dikehendaki Allah, sahabatku. Yang Ia kehendaki ialah umatnya berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Inilah tanda kedalaman iman, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, semoga iman kami tak tergantung pada mukjizat, tapi berakar pada relasi personal dengan-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, belajar bersama, sahabatku. Mari sahabatku, kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Menjadi saluran kasih bagi sesama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam Tuhan memberkati.